Nah, itu tuh mungkin menjadi suatu apresiasi untuk mereka sendiri ya, teman-teman. Yes, bener banget. Jadi pastinya kita juga harus bisa menghargai dia, terus kita juga harus bisa stay mingle karena kita masih single, ya gak? Iya. Halo semuanya, kembali lagi di Talk Time with Sema #6. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol di kanal YouTube Senat Mahasiswa FBE UAJ. Kenalin, aku Orel, mahasiswa Prodi Manajemen Angkatan 2024. Mungkin banyak nih dari teman-teman FBE yang ngerasain culture shock atau mungkin awal-awal datang ke Jogja agak sedikit kagok gitu ya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang responding to cultural diversities. Karena banyak mahasiswa-mahasiswi yang belum bisa menanggapi tentang perbedaan kultur di dalam lingkup perguruan tinggi. Di podcast kali ini juga, kita bakal obrolin tentang gimana sih gambaran dari perbedaan kultur antara budaya Kalimantan, tepatnya Ketapang, dengan budaya di Yogyakarta. Dan tips bagaimana untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang baru selama berada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, karena kita mau bahas perbedaan kultur antar budaya Kalimantan, tepatnya Ketapang, narasumber kita hari ini juga nggak jauh-jauh datang dari Kalimantan, pastinya, ya kan? Nah, juga satu lagi, dia nggak kalah spesial sama nasi telur Pontianak, karena dia berdekatan sama Ketapang. Langsung aja kita sambut Felisa. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku itu Felisa. Aku itu dari Prodi Akuntansi, mahasiswa angkatan tahun 2024. Nah, kita udah kedatangan guest star yang jauh-jauh datang dari Kalimantan nih teman-teman. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol singkat, tentunya juga mau kasih tips and trick ke teman-teman nih. Gimana perasaannya nih, Fel? Selama kamu kan udah kurang lebih ada 4 bulan sampai 5 bulan nih kan kuliah di Jogja. Gimana nih? How's your feeling? Oke, jadi perasaan pertama kali aku sampai di Jogja itu pertama yang pastinya bersemangat ya teman-teman. Karena kebetulan juga aku itu untuk pertama kalinya aku tuh merasakan pengalaman untuk merantau ke tempat yang jauh. Lalu setelah itu pastinya kita akan penasaran kan tentang apa aja makanannya, makanan daerah, atau juga tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Nah, mungkin karena hal itu tuh membuat aku tuh betah ya untuk tinggal di Yogyakarta dan aku memiliki beberapa culture shock sendiri. Jadi salah satunya itu kata orang makanan Jogja itu terkenal makanannya itu yang manis. Nah, menurut aku itu benar ya teman-teman. Jadi contohnya itu seperti ada yang gudeg. Gudeg itu rata-rata masakan lauk pauknya itu manis. Sedangkan di daerahku sendiri itu lebih ke ciri khas yang asin dan gurih. Nah, mungkin itu tadi Feli udah ceritakan perasaan selama di Jogja nih. Baru datang udah dikasih makanan-makanan yang manis. Yang pasti beda banget sama makanan di Kalimantan, teman-teman. Nah, dari sini kita juga mau lihat nih. Kan tadi dari segi makanan, dari segi budaya juga yang ada di Jogja yang Feli rasain. Nah, kira-kira gimana sih, Fel? Kamu gimana tantangan apa nih yang muncul ketika kamu harus berinteraksi sama teman-teman yang beda budaya atau suku? Kira-kira kamu ngerasa kesulitan nggak ngadepin teman-teman kamu yang beda? Pasti kan banyak kayak dari logatnya, kadang kan aku juga suka dengerin logatnya beda-beda, jadi pasti kita kadang susah nih untuk berinteraksi. Nah, tantangannya apa sih buat Feli sendiri? Jadi menurut aku itu tantangannya yang pasti karena perbedaan sifat dan kebiasaan. Jadi seperti yang kita tahu, kita itu kan untuk berteman dengan seseorang mungkin kita tuh nggak tahu sifat dasarnya itu seperti apa. Nah, jadi kita tuh harus bisa untuk menyesuaikan dengan sifat yang mereka punya dan kebiasaan yang mereka punya. Lalu tantangannya selanjutnya itu mungkin karena adanya perasaan untuk takut ditolak ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak seperti kita penasaran akan sesuatu hal, tetapi kemungkinan besar itu mereka nggak nyambung dengan kita atau nggak satu frekuensi gitu. Nah, jadi tuh itu tuh membuat kita untuk berpikir kembali gitu loh untuk berteman dengan dia gitu. Dan kita akan jadi ragu untuk mencoba bertanya kepada mereka lagi. Nah, seperti itu sih. Yes, bener banget pastinya. Kita kadang juga bingung nih teman-teman, gimana sih cara kita bisa menerima orang lain yang kita tuh belum kenal, apalagi dia dari beda budaya, beda suku. Pastinya kita bingung cara gimana untuk bisa ngobrol atau kenalan gitu, teman-teman.
Nah, tadi Feli juga udah bahas nih tentang tantangan apa sih yang muncul ketika berinteraksi. Pastinya kita juga mau tahu dong, gimana sih cara Feli memperlakukan teman-teman Feli yang punya latar belakang berbeda, suku budaya juga berbeda dari Feli sendiri. Nah, jadi menurut aku itu cara yang bisa kita lakukan itu yang pasti pertama itu kita harus bisa punya pemikiran yang terbuka dan bisa saling menghormati. Jadi ketika ada teman kita yang menceritakan tentang keunikan atau tradisi yang mereka punya, kita tuh gak boleh membanding-bandingkan dengan tradisi yang kita punya juga. Nah, lalu cara yang kedua itu juga kita tuh bisa belajar akan hal baru. Jadi kita bisa bertanya tentang tradisi atau bahasa atau makanan yang daerah mereka sendiri. Nah, itu tuh mungkin menjadi suatu apresiasi untuk mereka sendiri ya, teman-teman. Yes, bener banget. Jadi pastinya kita juga harus bisa menghargai dia, terus kita juga harus bisa stay mingle karena kita masih single, ya gak? Iya. Nah, teman-teman, pastinya tadi kita udah dengerin nih tantangannya, terus gimana juga nih caranya, kita juga mau tahu manfaat dari teman-teman yang beragam, karena kita tahu banget di Universitas Atmajaya Yogyakarta sendiri, kita punya banyak banget teman-teman yang dari luar Yogya gitu kan. Jadi pasti kita punya banyak banget gak sih teman di sini? Betul. Ya kan? Iya. Jadi manfaat apa sih Feli kan punya banyak nih teman dari beda-beda suku dan budaya. Nah, kalau dari aku sendiri itu yang pasti relasi kita akan semakin luas ya. Jadi itu tuh dengan adanya teman-teman yang banyak, kita itu bisa mendengarkan beberapa pengalaman yang unik dari mereka. Contoh dari tradisi-tradisi yang unik atau bahasa-bahasa mereka yang khas atau juga makanan yang enak-enak. Nah, itu tuh bisa menguatkan antara interaksi pertemanan kita ya, teman-teman. Lalu yang kedua itu yang pasti wawasan kita juga akan semakin bertambah karena kita bisa mempelajari bahasa-bahasa daerah mereka atau juga bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari mereka sendiri. Wah, keren banget nih Vel, manfaat yang bisa kamu dapetin banyak banget. Dan tentunya nggak cuma Feli nih, pasti teman-teman di rumah juga pasti bisa dapetin manfaat yang banyak. Nah, tadi kita udah denger tantangan gimana, terus manfaat dari Feli nih teman-teman. Pastinya yang terakhir kita mau tahu tips apa sih dari Feli supaya kita bisa membangun lingkungan di universitas yang bisa saling menghargai perbedaan budaya. Nah, kalau dari aku sendiri itu yang pasti kita bisa mengikuti komunitas-komunitas yang tersedia di Universitas UAJ Yogyakarta ya, teman-teman. Nah, contohnya itu di Universitas Atmajaya itu memiliki komunitas Papua atau Timor Leste, dan dari Kalimantan sendiri itu ada suku Dayak. Sehingga kita tuh bisa mempelajari tradisi-tradisi atau kesenangan dari suku daerah mereka masing-masing. Lalu yang pasti juga kita itu bisa memanfaatkan media sosial yang sering kita gunakan ya. Nah, caranya itu seperti kita mengupload konten atau postingan yang positif mengenai keberagaman dan keunikan dari suku-suku mereka sendiri. Yes, betul banget. Jadi kita boleh nih kalau kita lagi pergi sama teman-teman, story itu bukan sesuatu yang alay ya teman-teman, tapi itu sesuatu yang harus diabadikan karena kuliah cuman 4 tahun. Betul, jadi jangan lupa teman-teman kalau lagi pergi sama teman-teman kalian yang beda dari budaya atau latar belakang, teman-teman boleh foto terus upload untuk menghargai perbedaan budaya sendiri. Wah, seru banget ya pembahasan hari ini bersama dengan Feli. Tentunya aku nggak cuman mau dengerin juga, aku juga nggak mau nanya doang. Tapi aku mau ngasih konklusi supaya teman-teman bisa catat di rumah tips and triknya. Nah, kalau dari Feli tadi, Feli sempat sebut nih kalau Jogja nih ramai banget kalau malam. Feli culture shock loh guys, dari Kalimantan datang ke Jogja, malam-malam masih rame di Jogja. Terus juga Feli ngerasain bahwa Jogja ini seru banget dan pastinya Feli betah karena ini menjadi pengalaman pertama bagi Feli untuk merantau. Culture shock-nya juga pasti ada dari makanan, terus budaya, terus juga tentang sopan santun. Dan mungkin Feli shock banget nih soalnya dari Kalimantan terus pindah ke Jogja, makanannya manis semua guys. Iya betul ya guys. Pokoknya teman-teman harus sering nih sharing-sharing sama teman-teman kalian dari beda budaya supaya teman-teman bisa tahu gimana sih latar belakang dari budaya teman-teman masing-masing. Disitulah kita akan memahami satu sama lain. Jangan lupa juga untuk menghargai perbedaan kultur dan budaya ya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, mungkin karena kita udah
lama banget nih kan. Nanti takutnya kalau kelamaan jadi deep talk di sini kan jadi nggak enak sama teman-teman Betul yang ya, nonton. teman-teman, iya. Nah, mungkin segitu dulu aja ya, Vel, untuk hari ini. Karena ya pastinya kita nanti deep talk-nya di luar lah ya. Boleh, boleh. Habis Jangan ini lupa, ya. yes, bener banget. Jangan lupa untuk stay tune terus di kanal YouTube Senat Mahasiswa FBW WJ untuk tips and trick lainnya. Subscribe juga, komen juga nih teman-teman FBW kira-kira mau tips and trick apa sih dari kita. Segitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Bye!